Shalom. Shalom. Yang kayak gini-gini yang bikin kita semangat ya. Setuju nggak teman-teman? Saya yakin bukan hanya kerja keras, bukan hanya kuasa Roh Kudus, tapi saya juga percaya itu impact yang ada dari teman-teman semua buat mereka berdua. Dan saya yakin gereja ini bukan cuma jadi gereja hura-hura atau gereja senang-senang, tapi kita juga mau gereja yang membuat perbedaan. Oke? Dan juga mungkin Anda lihat ini ada peralatan-peralatan banyak, dan tadi saya juga sempat ngomong sama Susi, sempat terharu gitu ya melihat jumlah persembahan yang begitu signifikan. Dan saya bersyukur untuk partners di RGA Christchurch yang setia dalam acara tithing dan giving. Dan saya mau katakan ini semua yang kita ada di sini adalah salah satunya kita pakai sebijaksana mungkin untuk keperluan kita bersama, oke? Dan puji syukur, terima kasih. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau berdoa Bapak untuk share firman yang akan kami dengar sebentar lagi tentang relationship. Terima kasih Kau taruh di hatiku tentang apa yang ingin dikatakan pada hari ini. Biarlah Bapak manusia bisa menyiapkan yang terbaik, tapi yang membuat perubahan tentang Engkau Roh Kudus. Dan kami percaya bahwa apa yang kami dengar akan menjadi seed of greatness dan dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi orang yang bertumbuh dan berbuah, dan orang-orang bisa melihat dan menikmati hasilnya. In Jesus name, pakai aku juga, apa yang akan aku sampaikan biarlah segalanya untuk your glory and your honor. In Jesus name we pray. Amin. 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 Oke. Hari ini kita tadi ada sebut tentang relationship perspective, tentang relationship perspective. Jadi semua masih dalam minggu terakhir di akhir bulan April ini, karena minggu depan kita nggak ada di sini ya teman-teman, kita ada retreat. Jadi teman-teman walaupun nggak ikutan retreat, saya sangat harapkan untuk ikutan ke mana? Ke Widon Christian Camp. Cuman tak Widon Christian Camp, nanti lihat di grup WhatsApp. Wah, oke, bukan Widon ya, Widon mana ya? Rosta, oh iya. Mirip-mirip ya, ada I, ada O, jadi cuma kebalik. Wood End, bukan wait on, gitu ya. Oke. Silakan datang di Christian Wood End Christian Camp, oke? Yang nggak bisa hadir, karena kita nggak akan ada ibadah di sini hari Minggu itu, oke? Jadi hari ini kita bicara tentang relationship. Katakan sama-sama, relationship. Bahasa Indonesia apa? Hubungan. Salah satu hal yang nyata bahwa beberapa ada struggles adalah pengalaman atau masalah kita dengan yang namanya relationship, oke? Dengan hubungan. Saya mau kita semua renungkan. Saya ulang ya, saya mau kita semua renungkan hubungan di lingkaranmu seperti apa. Hubungan di lingkaranmu seperti apa, oke? Hubungan di sekolah, hubungan di keluarga, hubungan di gereja, hubungan di antara ibu-ibu, hubungan di antara social club Anda. Bayangkan hubungan yang ada di lingkaranmu dan melihat mereka dalam 3 perspektif. Oke, melihat 3 perspektif yang ditujukan dari hikmat Alkitabiah. Oke. Dan saya mau persiapkan bahan ini, saya sadari bahwa dan yakin bahwa pemikiran ini adalah sangat penting untuk membangun dan menjaga hubungan yang sehat. Semua mau punya hubungan yang sehat, teman-teman? Saya mau punya hubungan yang sehat. Dan setelah kita melihat dari 3 kacamata atau lensa perspektif tentang bagaimana relationship perspektif ini, dan kita akan melihat bagaimana practical actionnya. Oke, jadi ada 3 poin pertama, lalu saya akan tutup dengan 5 poin yang terakhir. Oke, 3 poin yang pertama dan 5 poin yang terakhir. Dan yang bisa dilakukan dalam keseharian kita, yaitu adalah 5 hal yang kita akan renungkan dan praktekkan. Karena saya mau teman-teman bukan cuma belajar teologi, tapi juga belajar apa yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita akan melihat ada 5 praktek itu dari buku Yohanes. Semua jelas ya? Kedengaran sampai di belakang ya suara saya?
Oke, lensa pertama atau perspektif yang pertama adalah relationship dengan harvest mentality. Mentality of harvest. Galatia 6 ayat 7 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang apa? Dituainya. Paulus menunjukkan juga dengan firman yang kita sering dengar bahwa apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, dibilangnya. Dan karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Ada yang namanya prinsip konsekuensi, benar? Ada prinsip konsekuensi. Saya sering bilang, setiap action pasti akan ada reaction. Setiap apa action kita lakukan, setiap perkataan yang kita lakukan akan ada konsekuensinya, akan ada hasilnya yang akan dituai. Ada prinsip, ada organic relationship, hubungan organik antara bibit, benih yang kamu tanam dan buah yang akan kamu petik. Benar? Ada bibit yang benih yang kamu tanam atau tabur dengan buah yang akan kamu tuai. Dengan kata lain, kalau kamu tanam jeruk, tidak mungkin kamu tuai buah apel dan sebaliknya. Dan maka konsisten juga bibit dan benih perkataan dan action yang kamu tanam pada hubunganmu dan juga kualitas tuaian yang akan kamu terima. Betul? Sebaik apa kamu tanam, sebaik apa kamu menjaga akan menentukan kualitas tuaian yang akan kamu nikmati nantinya. Betul? Dan sebagian besar benih yang kamu tabur adalah benih-benih yang kecil. Setuju? Tapi kalau satu orang menabur 1000 benih yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon dan akhirnya benih-benih tersebut membangun suatu environment, suatu bahasa Indonesia environment, suatu keadaan, suatu suasana, benar? Atau dikatakan satu hutan, sesuatu yang terus-menerus ditanamkan dalam jangka waktu pendek, mungkin perkataan bukan dengan perkataan dan tindakan kita akan menjadi hutan, either forest of love, of forest of problems. Betul? Tergantung benih yang kamu tabur. Punya harvest mentality. Kalau kamu menabur yang dengan negativity, dengan ketakutan dalam keluargamu, dengan lingkaran relationshipmu, akhirnya akan ada tumbuh hutan of masalah, hutan of worry. Nangkep teman-teman saudara? Dan waktu saya dikaruniai anak pertama kali sekitar 3,5 tahun yang lalu, saya sempat berpikir bagaimana seandainya anak saya ini tumbuh malah dengan pemikiran yang menakutkan. Contohnya dia lari di tengah, dia swearing gitu, atau dia mencuri barang-barang orang di dalam jemaat gereja. Bagaimana saya dinilai orang, dan akhirnya bagaimana kita bangun habits dan culture dan komitmen untuk spiritual anak-anak bukan setelah mereka didedikasikan di gereja ini. Buat saya itu penting banget, karena saya nggak mau saya yakin kalau dia surrounded dan tumbuh di hutan of tadi saya bilang benih yang baik, saya yakin anak-anak ini, bukan cuma anak-anak saya, bisa tumbuh spiritually di tempat yang baik dan kita bisa melihat harvestnya seperti apa, tuaiannya seperti apa. Yang pertama adalah hubungan dengan mentality of harvest. Oke? Mentality of harvest. Yang kedua adalah relationship dengan investment mentality. Relationship dengan investment mentality. Kita semua ada treasure hunter, betul? Halo? Kita semua treasure hunter di sini?
kayak Indiana Jones gitu. Kira-kira ya. Saat ada sesuatu yang berharga untuk kita akan usahakan untuk mendapatkannya, untuk menjaganya, untuk memeliharanya, dan kita juga akan untuk menikmatinya. Sikap kita saat kita menghadapi bermacam-macam situasi, kalau kita bijaksana, kita akan bisa mengambil atau menemukan yang berharga. Dan Matius 6 ayat 19-20 dikatakan demikian, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ingat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Dan saya mau katakan semua orang melakukan ini, semua orang mengumpulkan bagimu harta di bumi. Itu semua orang mengumpulkan sesuatu yang berharga pada saat kita set di hati. Dengan aktif akan kita kejar, betul? Dan pasti akan memberi suatu return atau timbal balik. Benar? Halo teman-teman? Sesuatu yang kita set dalam hati dan kita aktif untuk kita kejar, pasti akan memberi return atau timbal balik. Betul? Investment waktu yang di-spend dengan seseorang akan memberikan return, yaitu apa? Hubungan. Benar? Halo, di sini semua ada yang pernah pacaran? Atau langsung kawin? Atau langsung menikah? Enggak ya? Semua di sini pernah, betul? Kita udah set seseorang di dalam hati kita, dan kita aktif untuk kita kejar gitu ya, dan satu hari akan pasti memberikan return, karena investment waktu, investment uang yang kita harapkan akan memberikan return, yaitu hubungan. Nah, dalam hubungan ada argumentasi yang agresif, betul? Atau dalam argumentasi yang agresif yang bisa push seseorang di corner, dan sehingga yang pasti tidak akan mendapatkan a good return of investment. Semua tahu prinsip investment, betul? Kita masukin satu, kita harapkan returnnya setengah. Enggak dong ya, itu bad investment, betul? Kita masukkan satu, kita harapannya 10, ya nggak sih? Halo, saya paling seneng yang namanya soal investment, teman-teman. Masukin satu, dapatnya 10, gitu ya. Tapi dengan jangka waktu yang panjang. Oke? Jadi setiap argumentasi agresif akan bisa push seorang di corner, dan orang itu akan tidak mendapat respect. Kita tidak akan mendapat respect dari orang tersebut. Tapi sebaliknya, kalau kita investing dengan honor, dengan menghargai seseorang, dengan menaruh high value pada orang yang kita bicarakan, dan highly likely kita akan mendapat good return of investment. Setuju teman-teman? Mendapat appreciation, mendapat respect, dan mendapat persahabatan. Yang kedua, yang ketiga, relationship dengan grace mentality. Halo? Relationship dengan grace mentality. Central focus di Alkitab bukan cuma prinsip praktikal bagaimana untuk kamu hidup. Tuh. Central focus yang ada di Alkitab bukan tentang hanya prinsip-prinsip praktikal untuk kita hidup. Jangan berbohong, apa yang kamu taburkan kamu tuai, lalu jangan mengumpulkan investment di bumi karena akan disikat oleh lengan dan sebagai karat dan sebagainya. Tapi kamu invest di mana? Di surga, oke? Central fokus di Alkitab bukan tentang prinsip-prinsip praktikal tersebut untuk bagaimana kita hidup. Tapi central fokus di Alkitab adalah seorang, ya betul? Halo? Central fokus di Alkitab adalah seseorang, yaitu Yesus Kristus. Kalau yang kita perlukan hanya pengetahuan atau pengertian tentang prinsip-prinsip yang Tuhan tunjukkan, saya yakin Tuhan tidak perlu turun dari surga. Oke? Dia cukup memberikan tulisan-tulisan yang banyak dan kita lakukan. Dan saya mau katakan bahwa hukum, prinsip, dan perspektif di Alkitab memang memberi best standard
ada hubungan satu sama lain. Tapi tulisan-tulisan ini bisa menunjukkan, karena tulisan-tulisan ini bisa menunjukkan kesalahan dan kegagalan kita. Tapi tidak punya kapasitas untuk membawa kita keluar dari masalah-masalah tersebut. Dan dari dua hal tadi, tentang kesalahan dan kegagalan kita. Untuk itu kita perlu yang namanya kasih karunia, dan yang hanya Yesus bisa berikan. Jadi kita tidak hanya treat satu sama lain dengan high relational standard firman Tuhan, tapi kita juga punya namanya offer daily grace. Intinya adalah gini teman-teman, kita dalam pertemanan bukan menjadi hakim, oke? Tidak dalam pertemanan, dalam relationship bukan menjadi hakim. Seakan-akan kunci surga dia yang pegang. Nah teman-teman, seakan-akan dia yang tahu punya kunci berkat. Seakan-akan dia yang tahu punya kunci keberhasilan. Oke? Ada, bukan hanya kita pegang hukum Tuhan, tapi kita juga menyadari bahwa ada grace of God. Jadi confidence kita bukan hanya pada kemampuan kita untuk selalu pegang hukum Tuhan, tapi pada life giving, oke? Dan juga heart transforming grace. Kalau demikian, kita lebih punya kesempatan untuk masuk ke hubungan-hubungan yang lebih dekat, sehingga ada yang namanya rescue, ada yang transforming, ada mengampuni, ada yang menguatkan, memberikan power, empowering of grace of Yesus. Oke, ini tiga yang relationship dengan harvest mentality, dengan investment mentality, dan yang ketiga dengan grace mentality. Oke, dan saya udah tengah jalan nih. Masih melek? Masih mau dengar lagi? Nah, sekarang kita masuk ke dalam yang namanya bagaimana? Ya tadi 5 poin yang terakhir. Setuju? Semua setuju bahwa relationship adalah sangat penting. Relationship, hubungan adalah sangat penting. Tahu teman-teman, problem yang paling pertama yang ada di dunia ini adalah masalah tentang apa? Kalau kita buka kitab Kejadian, Anda cuma tahunya apa? Problem paling pertama dosa. Tapi dosa terjadi di Kejadian 3. Apa yang terjadi di Kejadian 2? Tuhan menjadikan tempat yang asing ini, bukan? Christchurch, bumi ini yang disebut bumi, dengan pohon-pohon dan binatang-binatang di udara, di darat dan di laut, dan semuanya dikatakan baik. Lalu Tuhan look again, Tuhan juga ciptakan apa? Adam, ya kan? Lalu Tuhan melihat lagi, wah, ada masalah nih. Apa masalahnya? Adam seorang diri. Thank you very much. Ya, Adam tidak baik, dia sendirian. Jadi apa masalah pertama di bumi teman-teman? Apa? Dosa kah? Bukan. Problem yang paling pertama adalah soal apa? Tentang kesendirian. Oke? Tentang hubungan. Yang paling pertama Tuhan permasalahkan adalah kesendirian. Bukan dosanya Adam. Karena dosanya Adam di pasal 3, pasal 2-nya adalah tentang kesendiriannya Adam. Lalu Salomo juga alami hal yang sama. Tahu Salomo teman-teman? Orang yang paling bijaksana. Yang dicatat, dikatakan di Pengkhotbah 4 ayat 8. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlalah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Salomo punya segalanya. Betul? Dia punya kekayaan yang melimpah dan juga dia mempunyai wisdom yang melimpah. Dia bicara tentang dirinya sendiri. Akibatnya apa kalau orang sendirian, teman-teman? Dia tidak puas dengan kekayaannya. Dengan kata lain, kekayaan tidak memuaskannya. Karena manusia adalah makhluk
sosial. Kita dibentuk untuk punya hubungan. Oke? Maka hari ini kita akan lihat cara dari hidup Yesus. Oke? Hari ini kita mau lihat bagaimana cara hidup Yesus yang kebetulan terjadi pada saat momen-momen terakhir sebelum dia disalibkan. Semua tahu di sini bahwa Yesus bayar dan tebus dosa kita. Tadi betul? Yohanes 3:16, dia bayar dan tebus dosa kita di mana? Di kayu salib. Dan semua juga tahu bahwa satu hari sebelumnya ada apa? Ada apa, teman-teman? Ada hari Kamis. Oke? Ada hari Kamis. Dan murid-muridnya merayakan yang apa namanya? Passover meal untuk mengenang yang terjadi pada saat anak-anak dari Israel keluar dari Mesir itu, dan mereka celebrate hari itu, hari Kamis itu menjadi Passover meal. Dan kitab Yohanes banyak memberi banyak detail. Oke, semua tahu yang Perjanjian Baru dimulai dari apa? Matius, dan ada Matius, Markus, Lukas. Tiga-tiga ini mereka membicarakan hal yang sama, oke? Tapi dan juga Yohanes juga membicarakan hal yang sama. Tetapi apa bedanya, teman-teman? Pada saat momen terakhir satu hari sebelum Yesus disalibkan, pada hari Kamis itu, di kitab Matius, Markus, Lukas, tentang poin yang hari-hari, momen-momen terakhir pembicaraan Yesus yang terakhir hanya dibicarakan hanya beberapa paragraf. Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa buka sendiri. Tapi di kitab Yohanes bukan hanya dibahas beberapa paragraf. Apa yang terjadi? Dibahas banyak 5 pasal. Semua tahu ya, pasal, ayat. Oke? Mana lebih banyak, pasal atau ayat? Pasal lebih penuh, ya kan? Ayat satu-satu. Oke? Kitab Yohanes membahas pembicaraan Yesus yang sangat terakhir itu sebanyak 5 pasal. Sebanyak 5 pasal. Tapi dan perkataan-perkataan Yesus dicatat oleh Yohanes pada saat sebelum makan, saat makan, dan sesudah makan. Mereka berada di Taman Getsemani. Oke, nangkap ya semua sobat? Jadi 3 ayat tadi pertama mengatakan yang sama, tapi tidak detail. Tapi pada saat Yohanes dia membicarakan lumayan detail. Jadi ada dari pasal 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 Yesus disalib. Oke, dari setiap pasal ini ada satu poin yang kita mau lihat dari pesan Tuhan buat kita semua. Penasaran, teman-teman? Saya yakin Anda bisa bawa pulang ini dan menerapkan dalam hidup Anda secara praktikal. Oke, pesan pertama. Tuhan mau kamu care pada orang lain. Tuhan mau kamu care pada orang lain. Masih ingat cerita tentang pembasuhan kaki? Ya, tentang pembasuhan kaki. Yesus dia membasuh kaki murid-muridnya. Oke, kakinya kotor karena dan segala macamnya, mungkin ada luka atau segala macam. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan dikatakan apa? Sesudah dia membasuh kaki mereka, yang mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Mungkin kalau muridnya yang mikir praktis atau simple, kakiku basah Tuhan, habis dicuci. Halo, mungkin kalau simple dan shallow disciple dia bilang, aku habis dicuci kakinya, kakiku bersih sekarang, malah. Tapi kita lihat pesan Yesus selanjutnya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kamu menyebut aku teacher and the Lord. Katamu itu tepat sekali, betul? Dia udah bersama murid-muridnya bersama dengan Tuhan selama 3 tahun, selama Tuhan Yesus Kristus selama 3 tahun, dan mereka memanggil dia Tuhan dan teacher, true.
Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, aku yang adalah the great, the King of King, yang besar dan gurumu, maka kami pun wajib saling membasuh kakimu. Oke? Lalu sebab aku telah memberikan suatu teladan, katakan sama-sama teladan. Tuhan Yesus memberikan teladan. Teladan itu apa teman-teman? Lakukan sesuatu dan kita contoh. Berarti dia meminta untuk kita mencontoh dia, betul? Ya, setuju teman-teman? Mencontoh dia. Teladan kepada kamu supaya kamu juga melakukan hal yang sama, care yang sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Jadi kita mau jadi orang yang caregiver, betul? Bukan hanya the care receiver. Dan saya percaya kalau kita terapkan ini consistently dalam keseharian kita, dalam pemikiran kita, saya baru dengar tadi bahwa orang tua hari ini, mamanya hari ini masuk ICU kemarin dalam beberapa hari ini, dan kita yang mau lakukan apa yang kita bisa bantu buat dia. Kita lagi di sini, we pray for him, kita memberikan dia comfort, dia memberikan kita care kepada dia. Dia lagi nggak dengar tuh. Lagi sibuk kan? Oke, kita juga mau berbuat yang sama. Kita mau care kepada dia. Kita mau care kepada teman-teman kita yang struggle, betul? Dan dikatakan yang saya senang banget nih, ada satu ayat 1 Korintus 12 ayat 26. Karena itu, jika satu anggota menderita, Halo? Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Makanya kita ada iCare, teman-teman. Halo? Wah, saya lagi promosi iCare nih. Oke, makanya kita ada iCare. Makanya kita juga harus terbuka sama terbuka satu sama lain. Dari awal sekarang sampai selama-lamanya kita punya fungsi iCare, sering disebut yaitu apa? Support system, betul? Supporting satu sama lain, caring satu sama lain. Benar teman-teman? Karena kalau satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Bukan cuma ditanggung sendirian, tapi ditanggung bersama-sama. Pesan pertama dari ayat yang ke-13, pasal ke-13 tentang pembasuhan kaki. Yang kedua, pesan kedua, Tuhan mau kamu encourage others. Nah, encourage others. Yohanes 14 ayat 1 dibilang, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah, dikatakan don't be troubled hatimu. Do not be troubled hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu selanjutnya kalau Anda baca di Alkitab, dia bicara tentang apa? Tuhan bicara tentang apa? Bicara tentang apa? Surimi, surga teman-teman. Halo. Mereka bicara tentang surga. Lalu selanjutnya Yohanes menulis perkataan Yesus tentang janji-janji Yesus tentang surga, bahwa aku pergi, aku akan menyiapkan apa? Tempat untukmu. Sebelum ini dikatakan apa? Janganlah gelisah. Ada jalan keluar, ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Jangan cuma Anda doang, saya juga mau. Oke, sesuatu yang luar biasa dan membuat saya berpikir dalam kesulitan kita pada saat pandemi ini. Mungkin semua dari sini nggak ada yang kehilangan kerjaan ya, puji Tuhan. Halo, ada ya? Saya nggak ada yang kehilangan kerjaan, tapi mungkin sempat ditransfer ya ke tempat perusahaan yang lain, sempat dipindahkan. Tapi dalam kesulitan saat pandemi ini, bro, sis, teman-teman, kita masih jauh better off
dari 6 billion orang di luar sana. Benar? Halo? Kadang-kadang saya suka komplain, duh dingin banget sih, aduh ini kok kayaknya duit minggu ini banyak pengeluaran nih, aduh ini kok rates datang lagi, aduh ini kok anak-anak Bandungnya minta ampun, aduh ini Olivia makannya banyak banget, contohnya gitu ya katanya, pusing gitu ya. Tapi saya lagi pikir ya, masih ada 6 billion orang di luar sana yang masih mau di posisi saya saat ini. Oke? I'm better off than 6 billion people. Bukan cuma I am, we are better off than 6 billion people di luar sana. Benar teman-teman? Encouraging each other. Oke? Kita kemarin saya sempat lihat di India, orang ngantri di rumah sakit termodern dan terbesar di India nggak bisa masuk teman-teman karena begitu banyak orang yang kesakitan, yang menderita karena COVID. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, dalam hitungan menit mereka hilang nyawa teman-teman. Dan apa yang diingatkan, kita masih jauh lebih beruntung, masih jauh blessed daripada orang-orang menghadapi kesusahan tersebut. Oke? Dan mari ingatkan teman-teman, encourage. Dan tahu nggak sih encourage itu artinya apa? Basically, beri semangat ya. Apa yang kita beri semangat? Lift the spirits up. Benar nggak sih? Halo, encourage, lift the spirit up. Halo, lift the spirit up. Waktu dengar orang tua mamanya hari Sabtu tiba-tiba, tapi puji Tuhan, dia masih sempat ditangani oleh dokter pada waktu yang tepat. Dan saya percaya kesembuhan sudah terjadi buat malam hari. Amin. Oke, dan encourage artinya lift the spirits up. Dari pasal 14 dikatakan lift the spirits up. Tuhan mau kita lift the spirits other people's up. Lalu di Ibrani 3:13 dikatakan demikian. Tetapi nasihatilah bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia, tapi bahasa Inggrisnya dikatakan encourage seseorang akan yang lain setiap hari. Encourage, lift the spirits up others setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya atau worry atau takut karena tipu daya dosa. Oke? Encourage one another. Dari ayat ke-13, kita bukan hanya care for people, we encourage people. Dan yang ketiga, pesan dari ayat yang berapa sekarang? Pasal berapa sekarang? 16. Pesan ketiga, Tuhan mau kamu partner with others. Oke? Tuhan mau kamu partners with others. Pembicaraannya bersambung. Yesus ajarkan bukan hanya tadi tentang care dan encourage, tapi juga Yesus mau kita satukan tangan, link our arm untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Benar teman-teman? Untuk melakukan sesuatu bersama-sama. Karena saya percaya teamwork, dengan teamwork kita bisa pecahkan masalah besar bersama-sama. Benar? Dengan teamwork kita bisa pecahkan masalah besar bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4-5 dikatakan demikian. Tinggallah di dalam aku, ini ayat yang ke-15. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Dan akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Oke? Dan penting untuk kita saling partnering. Benar teman-teman? Halo? Penting untuk kita saling partnering. Minggu depan kita ada retret. Oh, saya baru teringat. Minggu lalu ada kebaktian Padang. Tuh. Saya berpikir sangat simple. Evelyn sudah organize begitu rapi, begitu perfect, begitu detail. Aku pikir aku cuma tinggal copy and paste.
tahu-taunya salah teman-teman. Tahu-taunya nggak cukup cuma copy and paste, saya kelupaan yang namanya hampir kelupaan soal makanan kurang gimana, nasi gimana, dan segalanya. Tapi puji Tuhan, karena kita ada teamwork, ada yang ngingetin saya, nasi belum, lalu apalagi ini belum. Nah, kalau kita kerja sendirian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah besar. Minggu depan kita ada retret teman-teman. Apakah kita bisa serahin hanya satu orang yang bertanggung jawab? Halo? Tidak bisa. Harus dikerjakan bersama-sama. Oke? Jangan cuma kita hanya sendirian, berjalan sendirian, tapi kita bekerja jalan bersama-sama. Dikatakan apa? Saya teringat, kalau kamu mau jalan jauh, kamu jalan sendirian. Tapi kalau kamu mau jalan cepat, kamu jalan sendirian. Nah, tuh saya ingetin kemarin, kalau kita mau ke Underpass, kita jalan sendirian, kita jauh bisa cepat banget sampai ke tujuan. Tapi kalau kita mau jalan jauh, kita harus jalan bersama-sama teman-teman. Harus jalan bersama-sama. If you wanna walk fast, you walk alone. If you wanna walk far, you walk together. Oke? Pesan Yesus di ayat 15. Sekarang ayat berapa? Habis 15? Ya, tentunya 16. Kita penasaran apa yang 16 teman-teman pesannya? Pesannya. Oh, oke. Belum selesai rupanya. Dikatakan apa? Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Make sense. Saya punya tanaman, kalau nggak nempel sama batangnya, dia akan nggak boro-boro berbuah banyak, mati teman-teman. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di luar aku, di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berkat Dia, kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Ayat yang selanjutnya juga saya diingatkan bahwa Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima reward yang baik dalam jerih payah mereka. Oke, ya pesan yang keempat, pasal 16. Tuhan mau kamu protect others. Anda baca sendiri di rumah 13, 14, 15, 16 dan 17 dan renungkan baik-baik. Protect me pada saat aku di posisi lemah. Halo? Protect aku pada saat aku di posisi lemah. Ayatnya di Yohanes 16 ayat yang pertama. Dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Lihat bahasa Inggrisnya ada sedikit beda. All this I have told you so that you will not fall away. Aku ini mengatakan semua agar you will not fall away. Aku kasih tahu ini semua agar kamu tidak jatuh dalam masalah. Aku kasih tahu ini semua agar kamu tidak terlibat dalam skandal. Aku kasih tahu ini semua agar kamu tidak sampai kepergok gitu. Ngerti nggak teman-teman bahasa Indonesianya? Nah, dikatakan di Pengkhotbah dikatakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Oke? Jadi protect aku saat aku di posisi vulnerable, saat aku lemah, pada saat aku bakal fall away. Kita mau helping others dengan protecting each other. Sesungguhnya saya cuma bisa melihat sebatas mata saya melihat. Betul? Halo? Saya bisa melihat Anda semua, tapi saya tidak bisa melihat apa yang ada di belakang saya. Benar teman-teman? Halo? Menariknya Tuhan menciptakan mata kita di depan dua-duanya. Ntar kalau saya ketemu Tuhan, saya mau nanya, kenapa nggak satu depan, satu di belakang gitu ya? Jadi kita covered semuanya, benar? Halo? Anehnya orang. Halo? Benar nggak sih? Kita cuma melihat apa yang ada di depan kita. Siapa yang cover di belakang kita? Nggak ada. Benar nggak sih? Nah, tapi ayat ini mengatakan apa? Pengkhotbah 4:12.
Bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tidak mudah diputuskan. Bahasa Inggrisnya menarik. A person standing alone can be attacked and defeated. Benar? Karena nothing cover behind him. Benar nggak sih? Karena dia cuma ngeliat depan, nggak ada yang protect di belakang. Betul? Menarik bukan? But two can stand apa? Back to back. Back to back itu seperti apa teman-teman? Saya ngadep depan. Ada someone else, my friend, my partner, my carer, my church member, my church leaders yang stand behind me. Halo? Standing back to back and conquer. Benar teman-teman? Hanya sendirian. Kalau kita hanya sendirian, kita akan facing problem sendirian. Tapi we need each other untuk cover our back. Halo? Anggap sama saya so far? Jadi satu orang bisa defeated, dua orang bisa mengalahkan, dikatakan ya. Satu orang bisa dikalahkan, dua orang kita bisa menang. Dan dikatakan tiga orang lebih better lagi, benar? Lebih kuat, lebih solid. Terencourage nggak sih teman-teman? Halo? Masih mau jalan sendirian? Tergantung, ya kalau ada transport, jalan sendirian, naik bus, halo? Oke? Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan ini yang makanya kembali lagi ke I care teman-teman, ke I care teman-teman. Someone covering my back. Saya yakin kalau saya nggak sempurna. Ada yang sempurna di sini? Kalau ada yang sempurna ke sini, jangan datang ke sini. Karena nanti Anda jadi nggak sempurna karena Anda disurrounded dengan orang-orang yang tidak sempurna. Apalagi saya orang yang amat sangat tidak sempurna. Karena saya tidak sempurna, I need others to help me to cover my back to back will conquer. Amin. Oke. Dan John Wesley, masih pernah dengar John Wesley? John Wesley, saya buka aja ya. John Wesley. Nah, ada yang pernah ketemu? Ya pernah ketemu. Lahirnya tahun berapa? 1700 teman-teman. Okay. Dan meninggalnya 1761. Oke. Dia adalah the founder salah satu gereja yang sangat Anda kenal. Gereja apa? Apa? Betul sekali. Kamu baca di mana? Betul. Dia adalah the founder Methodist Church. Dan Methodist Church banyak fokus kepada cell groups. Oke. Dan Methodist Church banyak bergerak, banyak bertumbuh oleh karena cell groups. Dan dikatakan dia mengajarkan tentang spiritual accountability. Kan saya bilang Tuhan mau kita protect others, protect others pada saat kita terlibat skandal, terlibat selingkuh. Saya ingat sini nggak ada ya teman-teman. Di sini nggak ada. Contohnya paling jelek terlibat demikian. Tapi seringkali kita keep our secret, keep kita punya rahasia sendirian. Makanya penting untuk kita mencari seseorang yang kita trusted dan share our secret bersama. Dan orang itu bisa membantu kita untuk keluar, untuk protect kita dari masalah-masalah yang mengikat kita. Ayo, so far ngerti ya? Nah, John Wesley ini ada satu yang menarik. Dia punya self-examination quiz. Ada yang pernah dengar? Self-examination quiz. Sebenarnya quiznya banyak. Jadi di setiap akhir kalau kita dikatakan saat kita ngumpul dalam a group, kamu harus sangat close with someone. Nah, sekarang saya mau nanya teman-teman yang di kayak grup di gereja ini, ada nggak yang ada sangat close with someone? Sangat close with someone, sehingga close enough untuk asking this question, untuk asking this quiz, untuk asking this self-examination quiz. Mau tahu apa pertanyaannya? Untuk asking hard questions, teman-teman. Penasaran pertanyaannya? Ada banyak, ada 21. Tapi karena dia dari tahun 1791 dulu nggak ada internet, nggak ada mobil,
ada telepon dan segala macam. Akhirnya pendeta-pendeta membuat ini menjadi current, up to date. Jadi apa nih istilahnya? Zaman now lah, ya relevan zaman now. Oke, pertanyaannya zaman now. Pertanyaan pertama, katakan, have you been in a compromising situation this way? Jadi apakah kita pernah kompromi pada sesuatu? Kompromi mungkin travel dengan istri orang lain misalnya. Contohnya gitu ya, nih compromising situation this way. Pertanyaan kedua, have any of your financial dealing lacked integrity? Apakah kita financial dealing dalam memberi, dalam dealing bisnis, apakah mencuri dan segala macamnya? Nangkep ya? Yang kedua, have you viewed as any sexually explicit material? Jadi ini pertanyaan hard questions ya. Pada saat kamu deket banget sama seseorang ya. Jadi kita mau protect each other, betul? Yang keempat, have you been a slave to dress, friends, work, or habits? Okay. Kelima, have you given your priority and quality time with your family? Okay. Ini pertanyaan menarik ya, bukan? Yang keenam, have you fulfilled the mandates of your calling? Okay. Semua orang teman-teman di sini punya calling, bukan cuma saya doang. Semua teman-teman di sini ada calling. Have you fulfilled your mandates of your calling? Dan yang ketujuh, yang paling saya bilang the best one ya, the best one, yang paling the best one, yang baik-baik. Have you just lied to me? Halo, have you just lied to me? Teman-teman, kaget ya? Nah, ini bukan joke loh, tapi ini beneran. Have you just lied to me? Okay, you being close, tapi have you just lied to me? Okay, mungkin kita bilang enggak, tapi sesungguhnya melakukan. Semua dari kita nggak ada yang sempurna, oke? Dan don't tell everybody your weaknesses, tapi tell somebody. Halo? Don't tell everybody, teman-teman. Saya mau harapkan teman-teman, don't tell everybody your weaknesses. Oke? Saya ngorok kalau tidur, contohnya gitu ya. Jangan cerita sama semua orang. Cerita sama satu orang aja. Enggak, saya tidur quiet banget, sungguh. Ini cuma contoh ya. Contoh doang. Oke? Cuma contoh. Dan ajak dan jadikan dia dengan your back to back position. Oke? Setiap dari kita, don't tell everybody, but tell somebody. Get somebody to stand behind you, to be in the back to back position. Oke? Yang keempat, pesan yang terakhir, saya udah mau habis waktunya. Yang kelima, Tuhan mau kamu pray for others. Okay? Tuhan mau kamu pray for others. Jadi ayat ke-13 kita udah lihat, ayat ke-14 kita udah lihat, ke-15 kita udah lihat, ke-16 kita udah lihat, dan yang sekarang yang terakhir, yang 17, akhirnya Yesus ajak disciples-nya ke taman Getsemani. Dan kita tahu murid-muridnya tertidur, dan Yesus begitu under so much pressure, benar? Dia begitu under pressure sampai mungkin orang yang mengalami tekanan yang begitu dahsyat. Dia dikatakan di Alkitab bahwa even darah keluar dari keringatnya, keluar dari tubuhnya. Dan Tuhan mau kamu pray for others. Yesus sedang under so much pressure, darah keluar. Yohanes 3:17 ayat 1 sampai 1 dan 9 dikatakan demikian. Demikianlah ya kata Yesus lalu ia menengadah ke langit dan berkata. Lalu kita loncat ke ayat 9 dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah kau berikan kepadaku sebab mereka adalah milikmu. Aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa teman-teman? Disciples ya, murid-muridnya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Halo? Apakah ada bertanya-tanya? Tuhan Yesus, I pray untuk mereka. I pray untuk the close circle. I pray for my disciples. Bukan untuk dunia. Buat saya menarik. Tuhan Yesus tuh, dia care buat semua orang. Aku berdoa untuk murid-muridku bukan untuk dia, karena aku tahu
Saya terus terang sangat care sama the world. Saya sangat care sama orang-orang di luar sana, sama teman-teman di luar sana, dengan orang-orang yang belum kenal firman di luar sana, orang-orang yang belum kenal kebenaran di luar sana. Tapi jujur-jujuran, saya jauh lebih peduli sama Anda semua. Saya jauh lebih care dengan Anda semua. You. Kalau kita sehat, saya ulang, kalau kita spiritually sehat, we can change the world. Apa gunanya kita change the world if you guys are not okay? You with me about it? Hello? What's the point? Kita change the world if you're not okay. I care for the world, but I care much more for you. Tapi it's not okay. Saya mau tutup dengan satu cerita yang saya teringat, cerita Moses. And pray, di Efesus 6 ayat 18 saya katakan, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all Lord's people. All Lord's people. Siapa? You and me. Dan saya mau tutup dengan cerita Musa. Semua tahu bahwa Musa dia berperang melawan orang Mesir. Dan dikatakan pada saat tangan Musa diangkat, mereka mengalami kemenangan. Pada saat tangan Musa diangkat, mereka mengalami kemenangan. Pada saat tangan Musa diangkat, Musa mengalami dan bangsa Israel mengalami kemenangan. Tapi kemenangan tidak bisa selalu itu karena manusia lemah. Musa mulai menurunkan tangan, dan apa yang terjadi? Bangsa Israel mengalami kekalahan. Tapi ada a friend, ada seseorang di sebelah kanan, saya nggak tahu sebelah kiri, yang bernama Harun. Dia mengangkat tangan Musa. Musa mengalami kemenangan lagi. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Lalu tangan kirinya jauh. Ada Hur yang mengangkat tangannya. Bangsa Israel mengalami kemenangan. Teman-teman, the guy that split the Red Sea still needs a friend. The guy that split the Red Sea, the guy that leads the Israel out of Egypt, he needs two friends to help to live to put up a battle. Sama juga dengan aku dan kamu. Kita perlu satu sama lain. Kita perlu relationship. Mari kita bangkit berdiri. Kita perlu hubungan. Terima kasih Tuhan buat minggu di terakhir di Royal Priesthood ini, Bapak. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Kau taruh di buku Yohanes. Terima kasih untuk pesan-pesan-Mu kepada kami. Sungguh luar biasa mengapa Yohanes menulis begitu detail sehingga kami bisa belajar apa yang Kau mau dalam relationship kami, ya Bapak. Kami percaya Bapak, kami akan lebih care each other, kami akan lebih encouraging each other, kita akan protect each other, kita akan partner dengan satu sama lain, dan juga kita akan mendoakan satu sama lain. Terima kasih Bapak, Engkau memberikan kami keluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami family. Terima kasih Tuhan, Engkau memperkenalkan orang di sebelah kanan dan sebelah kiri kami. Karena kami percaya Bapak, kami tidak bisa sendirian. Kami percaya Bapak, kami perlu teman, kami perlu relationship, kami perlu hubungan,
satu sama lain. Berdoa Bapa, biarlah segala masalah-masalah, problem-problem ataupun gesekan-gesekan. Tadi kami dengar bahwa besi menjadikan besi. Kami yakin ya Tuhan, segala sesuatu terjadi dalam rencanamu, dalam kontrolmu, dan besi ditajamkan agar kami lebih berfungsi, agar kami lebih mampu, agar kami sanggup, agar kami lebih naik next level, agar kami lebih better dari kami sebelumnya. Terima kasih Tuhan buat firman pada hari ini. Ajar kami, pimpin kami, Roh Kudus ingatkan kami agar dalam keseharian kami, bukan hanya di hari Minggu kami semangat, tapi kami lebih encourage dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, dan minggu depan kami dikuatkan lagi dengan firman-firman yang menyenangkan kami. Terima kasih Tuhan. In Jesus name, semua yang percaya katakan amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Sidang jemaat keluarga Allah, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan membuka bagimu pembenaran yang melimpah, yakni langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Semua diberkati Tuhan, katakan amin. God bless you every Sunday. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku.